Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Datuk Nan Kuniang mengajarkan beberapa ilmu pengobatan kepada Erwin. Di antaranya, obat menyembuhkan segala kudis dan gatal-gatal. Dia pun diajarkan bagaimana membuat orang buta bisa melihat kembali. Tetapi, butanya tidak sejak lahir. Yang buta sejak dilahirkan ke dunia tidak disanggupi oleh Datuk Nan Kuniang, dan beberapa penyakit lagi. Erwin menerangkan bahwa dia ingin berbuat baik sebanyak mungkin. Jangan hanya jadi makhluk yang sering menimbulkan keonaran, walaupun tidak atas kehendak hatinya. Dalam ingatan Erwin telah terbayang seorang tua tetangganya yang tak berani keluar rumah karena seluruh tubuhnya sampai ke mukanya dihinggapi penyakit kudis bernanah. Ada orang mengatakan dia terkena spilis, tetapi setelah Erwin mendengar kisah Pak Kamal, tidak mungkin ia dihinggapi penyakit kotor. Sementara tetangga Pak Kamal mengatakan dia dirusak orang jahil dengan ilmu hitam. Ia mempunyai seorang anak gadis yang sangat cantik yang telah dipinta oleh banyak orang. Tetapi anak gadisnya itu selalu menolak. Seorang di antara pelamar adalah Eman. Ketika permintaannya ditolak, ia tersinggung dan memutuskan untuk balas dendam. Dia telah berkali-kali nikah, yang biasa siapapun yang dialaminya pasti akan dapat, karena dia kaya dan banyak orang bisa silau oleh uang. Datuk Nan Kuniang masuk ke dalam kubur setelah lebih dulu pamitan. Kemudian dia keluar lagi dengan lumpur baru pada wajah dan kepalanya. "Bawa lumpur ini pulang," kata Datuk Nan Kuniang, memberi segenggam kecil lumpur yang diambilnya dari dasar kuburan. Raja Tigor mencari daun pisang yang tidak bisa ditemui di dalam kuburan itu. Tetapi tidak jauh dari kuburan ada, di pekarangan rumah orang. Kesanalah Raja Tigor pergi dan mengambil pelepah. Tetapi nasib buruk, ada seorang penghuni rumah itu keluar. Entah karena kepanasan, entah ada sesuatu keperluan lain. Tak jauh dari rumah itu ada sebuah rumah lain dengan 2 orang gadis rupawan. Bukan tidak boleh jadi, dia ada janji untuk menemui salah seorang gadis pada larut malam itu. Orang ini Hendra, bukan bujangan, punya istri dengan 3 orang anak. Ketika dia melihat makhluk bergerak mengambil daun pisang, dia bagikan melihat harimau manusia yang banyak dihebohkan. Padahal saat itu Raja Tigor berbentuk manusia biasa. Hendra tak dapat bersuara, walaupun dia mencoba menjerit. Maka terduduklah dia di tanah dengan muka pucat. Jelas dilihatnya makhluk yang berupa manusia setengah dan harimau setengah itu berlari menuju kuburan. Setiba di kuburan Datuk Nan Kuniang, tanah lumpur dibungkus rapi dan oleh Erwin dimasukkan ke dalam saku baju kemeja. "Tiap malam menjelang tidur, kau sapukan tanah ini pada telapak kaki dan tangan anakmu, juga istrimu," kata Datuk Nan Kuniang. "Tetapi mereka tidak sakit, Inya," kata Erwin. "Memang tidak, sekadar menjaga diri. Ada makhluk aneh mengintai kalian. Kau barangkali bisa menghadapi, tetapi apa daya istri dan anakmu." Setelah memberi penjelasan bagaimana menyembuhkan orang yang berpenyakit kudis, bisul, buta, dan lain-lain, Datuk Nan Kuniang sekali lagi mengatakan bahwa ia akan mengunjungi Mbah Penasaran dan akan menyampaikan kepada Erwin apa yang diketahuinya mengenai Ki Ampuh. "Kapan saya harus kembali, Inya?" tanya Erwin. "Tak usah, aku akan mencarimu nanti. Kau tak malu bertemu dengan aku? Kalau misalnya aku mendatangi kau ketika kau minum atau makan di restoran." "Kenapa malu? Saya akan senang sekali.
kata Erwin. Biarpun aku datang dalam keadaan begini, maksudnya dengan tangan, tubuh, kepala, dan muka berlumpur. Tidak Inyak, dimanapun saya tidak akan malu. Bukankah kita sudah ditakdirkan untuk jadi begini? Datuk Nan Kuniang memasukkan tangan kanannya lagi ke dalam lubang tempat dia keluar dan mengeluarkan sepotong tali yang sudah kuning oleh lumpur. Ini tali bekas pengikat kain kafanku. Jemur sampai kering, celupkan di dalam minyak goreng, lalu buat jadi sumbu pelita. Jangan kau lupa membawanya tiap malam. Kalau kau sampai terlupa, bisa akan ditimpa bencana yang amat besar, yang tidak pernah kau duga. Bencana apa Inyak? Tanya Erwin. Aku pun tidak dapat memastikan. Tetapi menurut apa yang kulihat pada garis-garis telapak tanganmu, suatu bencana yang akan mengambil nyawa, amat mengerikan. Mendengar ini, Erwin bertanya-tanya di dalam hati, apa pula lagi yang akan menimpa diri atau keluarganya. Telah banyak musibah menimpa. Apakah dia memang tidak akan pernah bebas dari kejaran musuh, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi? Hendra yang merasa melihat makhluk setengah harimau masuk kuburan sampai pagi hari masih terduduk di sana. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagikan menjadi bisu. Dia ternganga terus-terusan dengan air liur meleleh membasahi dagu dan bajunya. Pak Malik yang dikenal di kawasan itu sebagai ahli mantra diminta bantuan. Setelah membaca-baca dan memandangi korban, lalu memeriksa biji matanya. Dia berkata bahwa Hendra telah melihat setan. Setelah mukanya diasapi dengan pedupan yang diberi kemenyan putih, dan Pak Malik membaca-baca sambil meletakkan tangan kirinya di atas kepala Hendra, barulah mulutnya mengatup dan air liurnya terhenti. Namun begitu, agak lama kemudian barulah dia bisa bicara. Terbata-bata dia menceritakan apa yang telah dilihatnya. Sejumlah orang yang ada di sana merasa tubuh menjadi dingin dan bulu-bulu roma berdiri, yang bisa membaca ayat-ayat suci lalu kumat kamit. Maksudnya menghalau setan yang dirasakan ada di sana. Desas-desus selama ini bahwa di kuburan itu memang ada hantu yang suka keluar dan berkeliaran, menjadi tambah santer. Kalau begitu bukan hantu biasa, kata seseorang. Memang bukan, yang kulihat itu manusia bertubuh harimau, kata Hendra. Barangkali hanya khayalanmu, kata orang lain. Tidak, aku sumpah, benar-benar telah melihatnya. Dia mengambil pelepah pisang lalu kembali ke kuburan. Beberapa orang yang punya cukup keberanian mau tahu apa sebenarnya yang telah dilihat oleh Hendra, pergi ke kuburan memeriksa. Tidak ada kuburan yang berlobang, tidak ada tanda apapun yang menunjukkan bahwa dari salah satu kuburan ada keluar dan kemudian masuk kembali makhluk yang berukuran seperti dikatakan oleh Hendra. Dia hanya berkhayal, kata salah seorang di antara mereka. Orang yang ketakutan selalu merasa melihat setan yang sebenarnya tidak ada, kata orang yang bernama Mat Kondang. Kalau tidak ada setan, mana ada namanya, kata orang lain.